sudah mulai. Tok kampung. Salah tak kok kami. Tok kampung, tok hari Minggu aja. Semayang betul kami tok. Radio pagi tadi. Rakyat sedikit boleh ke rakyat. NCR benar. Saya Syarifuddin, aktivis bebas orang asal Sabah. Adil Katalino, Pak Curamin Kasaruga, Pak Sigit Kacumata. Pantas guys, ini Sabah dan juga Sarawak ngebet sekali ya, ngotot sekali minta merdeka dari Malaysia. Lantaran ternyata teman-teman setelah saya teliti, Sabah dan juga Sarawak itu adalah gudangnya sumber daya alam. Ya teman-teman, di Sabah dan juga Sarawak banyak sekali tambang-tambang, ada juga kilang minyak teman-teman. Tak hanya itu teman, perkebunan sawit juga terbesarnya itu ada di Sarawak dan juga Sabah. Jangan lupakan juga potensi kehutanan Sabah dan Sarawak itu nomor 1 di Malaysia. Jadi wajar ini kalau misalnya Sabah dan Sarawak ingin merdeka lantaran pengelolaan sumber daya alamnya benar-benar dikuasai oleh Malaysia. Bagaimana tidak teman-teman? Ini Sabah dan Sarawak dalam perjanjian ME 63 ya berhak mendapatkan 40% bagi hasil, tapi kenyataan di lapangan hanya 5%, dan mungkin 5% itu juga dikorupsi. Jadi wajar kalau misalnya orang-orang Sabah dan Sarawak ini ngotot ingin merdeka. Cuman ya mungkin pemerintahannya hingga sampai saat ini belum berani karena berbagai ya perhitungan. Nah, tapi kalau kita lihat teman-teman, ya, omongan para dewan-dewannya yang mengoposisi, mereka itu mengatakan, kemana hasil penjualan minyak kami yang 60 juta ringgit? Itu kalau dikonversikan ke rupiah, kurang lebih 239 miliar, teman-teman. Saya belum tahu itu benar atau tidak. Yang jelas ini ya, penjualan minyak Sabah dan juga Sarawak ini gak jelas berapa keuntungan untuk mereka. Jadi memang dikelola oleh negara, hasilnya ya nggak transparan. Mereka pun mempertanyakan, kenapa kita tidak mengelola sumber daya alam kita sendiri? Nah, ini yang menarik teman-teman. Ternyata kerajaan dan negara Malaysia tahu tanpa Sabah dan juga Sarawak mereka bukan apa-apa. Mereka hanya negara tanpa sumber daya alam seperti Singapura. Cuman yang Singapura kan mereka menguasai jalur perdagangan, sedangkan Malaysia mereka bakal sangat babak belur tanpa adanya Sabah dan juga Sarawak. Ketambah mereka itu diserang teman-teman, diserbu oleh 3 juta lebih orang-orang Bangladesh, India dan juga Pakistan, yang tentu ini akan memperberat ekonomi Malaysia. Nah, hari ini kita bakal tengok dulu alasan sebenarnya kenapa Sabah dan juga Sarawak ini ngotot ingin pisah dari Malaysia. Yuk teman-teman, tanpa panjang lebar, kita simak informasi selengkapnya. Sarawak menjadi bagian daripada ormas kita. Ini sepatu dari pasukan khusus mereka itu. Jadi mereka bisa bertempur sendiri, pakai ilmu sendiri, terserah, hanya tetap kita memberikan rambu-rambu mereka. Dan bisa diganti bendera Sarawak. Tapi tetap dia Laskar Pemuda Adat Daya Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sarawak. Kalimantan Timur, pusat organisasi kita. Sukses, sukses. Saya harap ya, ke depan Sarawak menjadi bagian daripada ormas kita.
Selama ini dunia mengenal Malaysia sebagai simbol harmoni di Asia Tenggara. Namun di balik senyum palsu para politisi di Putrajaya, ada bara api yang siap meledak. Memasuki tahun 2026, narasi kesatuan Malaysia mulai terlihat seperti kebohongan besar. Sabah dan Sarawak, dua wilayah kaya raya di Borneo, bukan lagi sekedar meminta perbaikan jalan. Mereka mulai bicara soal perceraian. Ini bukan hoax atau teori konspirasi media sosial. Ini adalah kenyataan pahit dari demo-demo yang pecah di Melbourne hingga ketegangan di jalan kota Kinabalu. Pertanyaannya bukan lagi apakah mereka ingin lepas, tapi kapan mereka akan benar-benar pergi. Banyak warga Borneo yang kini terang-terangan menyebut diri mereka sebagai korban penjajahan modern oleh semenanjung Malaysia atau Malaya. Semua kekacauan ini bermula dari sebuah dokumen bernama Malaysia Agreement 1963 atau MA63. Secara hukum, Sabah dan Sarawak seharusnya adalah negara mitra, sejajar dengan Malaya, bukan sekedar provinsi atau anak buah. Mereka dijanjikan hak veto, kontrol imigrasi, dan yang paling krusial, bagi hasil kekayaan alam yang adil. Namun sejarah mencatat sebuah pengkhianatan licik. Pada tahun 1976, melalui amandemen konstitusi yang dilakukan diam-diam di tengah malam politik, status Sabah dan Sarawak diturunkan secara paksa menjadi negeri biasa, setara dengan Perlis atau Melaka. Ini bukan sekedar kesalahan administratif, ini adalah perampokan identitas. Semenanjung memperlakukan Borneo seperti sapi perah yang diperah susunya, tapi tidak diberi makan. Hingga tahun 2025, rasa sakit ini meledak menjadi kemarahan sistematis. Rakyat Borneo merasa dijebak dalam sebuah pernikahan palsu yang hanya menguntungkan satu pihak. Mari bicara angka yang bikin kuping panas. Sabah dan Sarawak adalah ATM bagi Malaysia. Sabah menghasilkan sekitar 100.000 barel minyak per hari, sementara Sarawak memegang cadangan gas alam raksasa. Namun, berapa yang mereka dapatkan kembali? Kurang dari 20%. Sisanya lari kemana? Ke gedung-gedung pencakar langit di Kuala Lumpur dan proyek-proyek mewah di Putrajaya. Sementara itu di pedalaman Sarawak, masih ada warga yang harus memakai pelita karena tak ada listrik. Di Sabah, angka kemiskinan tetap mencekik dengan pendapatan rata-rata hanya 25.000 RM. Kontras dengan kemewahan di KL yang mencapai 60.000 RM. Banyak analis menyebut ini sebagai eksploitasi kolonial. Kami menyumbang 20% GDP negara, tapi kembali ke kami cuma recehan, ujar seorang aktivis. Data survei tahun 2025 menunjukkan angka yang mengerikan bagi pemerintah pusat. 60% warga Sabah setuju untuk pisah jika janji 40% royalti tidak segera ditepati. Perdana Menteri Anwar Ibrahim memang berjanji melakukan reformasi, tapi bagi rakyat Borneo, janji politik adalah angin surga yang tak pernah turun ke bumi. Jika Sarawak masih sedikit sopan, Sabah sudah kehilangan kesabaran. Kelompok Republic of Sabah North Borneo, RSNB, kini bukan lagi gerakan pinggiran. Pada September 2025, mereka mengejutkan dunia dengan mengadakan Borneo Rising Summit di Melbourne, Australia. Di sana mereka terang-terangan mengumumkan pemerintah dalam pengasingan. Mengapa di luar negeri? Karena di dalam Malaysia, bicara soal merdeka bisa membuat Anda masuk penjara dengan tuduhan menghasut. Namun rasa takut itu sudah hilang. Demonstrasi Maret 2025 di Victoria dengan slogan No More MA63 dan Sabah for Sabahans adalah bukti bahwa api perlawanan sudah mendunia. Masalah kian panas dengan isu imigrasi. Suku asli seperti Kadasan Dusun merasa hak-hak mereka dicuri secara sistematis. Ada tuduhan bahwa pemerintah pusat membiarkan imigran ilegal dari Filipina dan Indonesia masuk dan mendapatkan dokumen kependudukan demi kepentingan suara pemilu. Hasilnya, pemilu Sabah November 2025 menjadi tamparan keras bagi koalisi pemerintah pusat.
PHDAP. Partai lokal menang telak, mengirimkan pesan jelas, kalian tidak punya kuasa di tanah kami. Di bawah kepemimpinan Premier Abang Johari Openg, Sarawak bermain lebih cantik namun mematikan. Mereka tidak teriak merdeka di jalanan, tapi mereka menodong Putrajaya di meja perundingan. Dengan 5 menteri di Kabinet Pusat, Partai GPS, Gabungan Partai Sarawak, memegang leher pemerintahan Anwar Ibrahim. Tuntutan mereka jelas, 35% kursi di parlemen. Mengapa? Agar mereka punya kekuatan untuk memblokir setiap perubahan undang-undang yang merugikan Borneo. Jika ini tidak diberikan, suara-suara radikal dari kelompok Sarawak for Sarawakian akan semakin nyaring. Ada juga rumor kontroversial yang beredar di intelijen politik tahun 2025, keterlibatan Cina. Beberapa pihak curiga bahwa investasi besar Cina di sektor energi Sarawak adalah taktik untuk mendukung kemandirian Sarawak secara ekonomi. Sehingga kelak Cina punya mitra yang lebih mudah diatur di Laut Cina Selatan daripada pemerintah di Kuala Lumpur. Jika Sarawak benar-benar menjadi negara sendiri, peta geopolitik Asia Tenggara akan berubah selamanya. Satu lagi duri dalam daging, klaim ahli waris Sultan Sulu atas Sabah. Meskipun secara internasional Malaysia menang dalam beberapa persidangan, Filipina tetap bersikeras. Hal ini memicu pertanyaan radikal di benak warga Sabah. Jika Malaysia tidak bisa menjamin keamanan kami dari klaim luar negeri, untuk apa kami bertahan? Isu paling kontroversial tahun 2026 adalah dugaan bahwa kekayaan Borneo digunakan untuk menutupi hutang-hutang besar akibat korupsi di Semenanjung. Laporan investigasi independen menunjukkan bahwa dana federal yang seharusnya dialokasikan ke Borneo menguap dalam proyek-proyek fiktif di Malaya. Ini memicu sentimen rasisme yang berbahaya. Penduduk asli Borneo versus elit Melayu Malaya. Borneo merasa mereka sedang membiayai gaya hidup mewah para politisi di KL. Sementara anak-anak mereka di pedalaman harus bertaruh nyawa menyeberangi sungai untuk pergi ke sekolah. Ini adalah pola yang persis sama dengan keluarnya Singapura dari Malaysia tahun 1965. Bedanya, kali ini yang ingin keluar adalah wilayah yang paling kaya sumber dayanya. Pemerintah mungkin menggunakan undang-undang keamanan dalam negeri untuk menangkap para aktivis, tapi ide kemerdekaan tidak bisa dipenjara. Penggunaan kekerasan atau tekanan hukum hanya akan membuktikan satu hal, bahwa Malaysia memang sebuah penjajahan, bukan sebuah kesatuan. Persatuan Malaysia hanyalah sebuah mitos yang dipaksakan jika tidak ada keadilan nyata bagi Borneo. Jika Putrajaya terus menutup mata, jangan kaget jika dalam beberapa tahun ke depan peta dunia akan mencatatkan negara baru di utara Kalimantan. Ya guys, sudah kita simak ya informasi lengkap alasan kenapa Sabah dan Yusof Sarawak selama ini ngebet sekali ingin keluar dari Malaysia. Saya agak kaget juga teman-teman mendengar penjelasan video barusan di mana teman-teman ya ternyata perjanjian Malaysian Agreement ya yang disepakati pada tahun 63 dulu ME 63 ini diubah tengah malam di amandemen. Di mana dulu Sabah dan Yusof Sarawak itu adalah negara berdaulat, negara merdeka dan mitra Semenanjung. Tapi diganti oleh para politikus-politikus teman-teman menjadi negara bagian. Tentu hal ini akan sangat merugikan bagi Sabah dan Yusof Sarawak karena otoritasnya itu diturunkan, teman-teman. Wah, marah juga. Kalau saya jadi orang-orang Sabah dan Yusof Sarawak pasti juga minta merdeka, teman-teman. Saya yakin di Sabah dan Yusof Sarawak banyak orang-orang cerdas, orang-orang pintar, dan bisa mengurus negaranya sendiri. Tak perlu tergantung dengan Malaysia yang sekarang sudah sekarat. Gimana menurut kalian teman-teman? Mending mandiri atau tidak? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar dan kita bakal diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.